Halo teman-teman remaja dan pemuda, selamat datang dalam ibadah online Obor Milenial. Di tengah kesibukan kita, senang rasanya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama, walaupun kita berada di lokasi yang berbeda. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 11. Inilah hari Minggu. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Teman-teman, ayat pembuka kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebagai manusia, kita diutus oleh Allah untuk menjadi role model yang memperkenalkan firman-Nya ke dunia. Untuk menjadi seorang role model, salah satu hal yang diperlukan adalah memiliki integritas, sebuah sikap konsisten terhadap prinsip yang dimiliki dan diwujud nyatakan dalam kesehariannya. Namun, untuk menjadi pribadi yang berintegritas bukanlah hal yang mudah. Pertama, saat ini kita hidup di zaman yang kaya akan informasi, sehingga bisa saja dua atau lebih prinsip yang pada dasarnya berbeda dapat disamakan atau direlatifkan karena sumber yang tidak jelas, sehingga rentan untuk terjadi distorsi informasi, termasuk prinsip kekristenan di dalamnya. Lalu juga, kebanyakan manusia juga baru akan percaya atau lebih responsif ketika suatu prinsip dapat dibuktikan dan masuk akal. Jika tidak dapat dibuktikan, prinsip tersebut mungkin akan diragukan dan bahkan ditolak. Lalu, gimana caranya agar kita, Anda dan saya, dapat menjalankan misi yang Tuhan berikan dengan integritas? Mari kita menyanyikan PKJ 272 bait 1 dan 2. Yeah.
Teman-teman remaja dan pemuda, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih dapat beribadah Tuhan. Dalam kesempatan ini kami ingin mengaku dosa kami. Dalam minggu ini kami mungkin terkadang lupa untuk bersikap dengan berintegritas Tuhan. Kami mungkin berbohong, kami melakukan kecurangan, kami berkata kasar, dan banyak hal yang kami tidak secara sadar lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Tuhan, kami juga ingin mengaku bahwa kami juga terkadang lupa untuk memberikan waktu kami kepada Engkau dan juga untuk menyempatkan diri mengenal Engkau. Kiranya Tuhan juga mau mengampuni kami. Tuhan, kami sadar dalam doa ini mungkin ada dosa yang kami tidak akui secara verbal, tapi kami yakin Engkau Maha Tahu, Engkau mengetahui segala dosa kami. Kiranya Engkau mau mengampuni dosa kami. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bagi kita yang mengaku dosanya di hadapan Allah diberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Mari teman-teman kita satu di dalam doa pemberitaan firman. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang besar yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ketika kami ingin mendengarkan sabda-Mu, kami sungguh bersuka cita karena kami dapat berjumpa dengan Tuhan melalui pemberitaan firman yang sebentar lagi akan diberitakan. Berkati setiap kami, biarlah hati kami terus bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan dalam pemberitaan firman ini, dan biarlah kami juga boleh setia bukan saja mendengar, memelihara, tapi juga nanti mewujudkan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa di surga, karena kami sebagai anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi teman-teman, kiranya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat dalam menjalani protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah teman-teman, pada saat ini saya ingin menunjukkan sesuatu ya. Nah ini adalah koin 100 ya, koin 100 yang lama ya, yang sangat tebal kalau dilihat tuh ya, tebal sekali. Nah setelah ini nanti muncul koin yang sama besarnya tapi dia lebih tipis ya. Nah teman-teman, yang mau saya bilang dari koin ini begini, kalau kita lihat di depan itu ada tulisannya 100, ada tulisan Bank Indonesia juga, angka 100-nya besar gitu ya, menunjukkan bahwa ini koinnya nilainya segini gitu ya. Tapi kalau misalkan kita balik koinnya ya, maka gambarnya yang di belakang beda dengan apa yang ada di depan gitu ya. Pokoknya beda gitu, apa yang ada di depan sama yang di belakang. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai manusia juga seperti koin ini kadang. Kadang di depan orang kita seperti koin yang ini depan. Tapi kalau di belakang orang itu kita menjadi yang berbeda. Nah, jikalau seperti itu, maka kita tidak menjadi teladan. Karena apa? Karena kita tidak berintegritas. Ya. Nah, bicara soal teladan, apa sih teladan itu, teman-teman? Teladan itu adalah sifat dan sikap yang baik, yang patut ditiru dan patut dicontoh. Pertanyaannya, sekarang apa hubungan seorang muda dengan menjadi contoh? Bukankah orang muda itu sering identik dengan dianggap tidak berpengalaman, ya, kurang banyak pengetahuan, kurang mampu mengontrol diri, kurang bijaksana, kurang pertimbangan, ya. Pokoknya kalau dibanding dengan orang yang lebih tua, pasti orang muda itu kalah pengalamannya. Namun pertanyaannya adalah, mengapa orang muda justru harus menjadi teladan yang berintegritas? Ya. Nah, kalau bicara soal integritas, apa itu integritas? Kalau tadi kita bicara teladan, sekarang kita bicara integritas. Apa itu integritas? Sederhananya begini, integritas adalah sebuah kesatuan yang utuh antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Artinya orang yang berintegritas itu adalah orang yang konsisten melakukan apa yang dikatakannya, baik di depan orang lain atau ketika berada di belakang orang lain, baik di dalam situasi yang menguntungkan dirinya ataupun di dalam situasi yang merugikan dirinya. Dan semuanya itu dilakukan dengan kesungguhan, dengan tidak berpura-pura. Ya. Contohnya, kalau pura-pura di depan orang lain tadi seperti koin, dia bisa berkata manis, tapi di belakang orang dia bisa berkata yang tidak manis. Ya. Nah, teman-teman, dalam bacaan kita ini, ya, Rasul Paulus mengharapkan agar Timotius yang muda ini dapat menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku. Artinya, hidup Timotius diharapkan oleh Paulus itu bisa seutuhnya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena usia yang masih muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa seseorang berkenan di hadapan Tuhan itu dan dihargai di hadapan manusia ternyata bukan karena usia, bukan karena jabatan, bukan karena gelar, bukan karena pangkat, bukan karena yang lain-lain. Memang pada umumnya selaku orang yang lebih tua sudah pasti dihormati oleh orang yang lebih muda. Ini disebabkan karena mereka telah lahir terlebih dahulu daripada kita dan telah mengecap getir pahitnya kehidupan dan berhasil untuk melaluinya. Tentunya pengalaman mereka
adalah kekuatan mereka untuk terus memberikan yang terbaik kepada seorang muda. Seperti kasus Rasul Paulus memberikan nasihat yang penuh cinta kepada Timotius. Nah, namun sesungguhnya hal itu belum tentu. Ya, kalau kita bicara terlepas dari Rasul Paulus, belum tentu ya menjamin mereka dapat menjadi teladan yang baik. Orang yang lebih tua atau orang yang berpengalaman belum tentu menjamin bahwa mereka dapat menjadi teladan yang baik. Sebab ternyata ada begitu banyak orang yang lebih tua secara umur justru menjadi batu sandungan dan bukan menjadi teladan, ya. Nah, maka dari itu ukuran untuk melihat orang bisa menjadi teladan atau tidak bukan dilihat dari umurnya, ya. Tetapi sebaliknya, dilihat dari hubungan orang tersebut kepada Tuhan, ya, dan juga yang terwujud di dalam karakter orang itu sendiri. Pemimpin yang sejati tidak dilihat dari gelarnya ataupun kekuasaannya, tetapi pemimpin yang sejati itu dilihat bagaimana ia melakoni kehidupannya sendiri dan bagaimana ia memperlakukan dirinya, orang lain, keluarga, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini Timotius adalah seorang yang muda, ya. Ternyata tapi ia dipercayai oleh Paulus untuk melayani di Efesus. Dalam hal ini, tentunya tidak secara otomatis Timotius menjadi bagus dalam seluruh kehidupannya, tidak. Tetapi Paulus punya keyakinan bahwa sebagai orang yang muda, Timotius bisa diarahkan dan diingatkan untuk tetap bertahan dan menjadi teladan di dalam hidupnya. Saya menjadi ingat teman-teman, Presiden pertama kita, Bung Karno pernah berkata begini, "Berikan aku 10 orang pemuda, akan kuguncang dunia." Ya. Dari ini kita bisa melihat bahwa ternyata dukungan kaum muda itu bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka masih punya semangat yang besar, walaupun orang tua juga punya. Masih cekatan, ya, berani bermimpi dapat mengubah sesuatu yang terasa mustahil. Sebab pemuda memiliki banyak ide kreatif dan juga punya semangat daya juang yang besar. Nah, ini kelebihan kaum muda. Tidak salah rasanya jika sebelum Bung Karno, Paulus pun telah memikirkan bahwa memang kaum muda sangat potensial dalam banyak hal, sehingga Rasul Paulus tidak ragu terhadap Timotius. Ya. Nah, pertanyaannya lagi adalah kepada kita, bagaimana caranya agar kita dapat terus menjadi teladan dalam berintegritas? Caranya itu bagaimana? Ya. Kalau kita lihat, yang pertama, ya, dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Rasul Paulus menyarankan kepada Timotius agar terus bertekun dalam membaca kitab suci, membangun, dan dalam mengajar. Jadi cara yang pertama untuk kita menjadi teladan yang berintegritas adalah dengan bertekun. Nah, ini berarti Timotius memang telah menjadi anak yang muda, tetapi menjadi anak yang sangat tekun menjalin relasinya dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa itu tekun? Arti tekun adalah dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Jadi hal yang di atas tadi, membaca kitab suci, mengajar gitu ya, lalu juga membangun, itu ternyata sudah dilakukan oleh Timotius. Dan hal ini dilakukan oleh Timotius bukan tergantung situasi dan juga bukan tergantung siapa orang yang dihadapi baru menjadi sungguh-sungguh, ya. Tapi karena memang ia telah menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Mengapa demikian? Karena tidak salah, ia dididik oleh neneknya Lois. Dia juga dididik oleh ibunya Eunike. Yang keduanya adalah orang-orang yang sudah tua, tetapi memperlihatkan dan mengajar Timotius itu apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan menjadi teladan bagi Timotius. Nah, jadi dengan kesungguhan, menjadi tekun itu harus dengan kesungguhan dan bukan dengan asal-asalan ataupun berdasarkan mood kita, melainkan atas dasar karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu menjadi teladan yang berintegritas harus sepenuh hati dan itu harus terus-menerus dilakukan dalam kehidupan kita. Bahkan itu harus menjadi gaya hidup kita hari lepas hari. Yang kedua, saudara-saudara, pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa
Timotius jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padanya. Ya. Artinya, Timotius diingatkan kembali oleh Rasul Paulus agar hidup dengan merespon karunia. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang teladan dalam berintegritas adalah dengan merespon karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui kehidupan kita yang nyata, dipenuhi dengan ucapan syukur, dan selalu punya kerinduan untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bagaimana dengan kita hidup. Jadi itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, pada ayat yang ke-16, di sana juga dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius mengawasi ya atau memeriksa atau introspeksi diri sendiri. Jadi langkah yang ketiga untuk menjadi teladan yang berintegritas adalah kita harus mengevaluasi diri kita. Kita harus rajin introspeksi diri kita sendiri. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena dengan bersikap demikian akan membawa Timotius tetap waspada. Akan membawa kita tetap waspada. Akan membawa Timotius siap sedia setiap saat. Ketika ada orang atau kelompok yang akan menentang ajarannya dan pelayanannya. Tapi pada pihak lain, sikap yang berjaga-jaga tersebut, sikap yang waspada tersebut, semakin membawa agar tidak bertindak ceroboh, tetapi sangat hati-hati, sehingga ia semakin nyata di dalam pelayanannya. Dengan kata lain, ini merupakan tuntutan untuk berintegritas di tengah-tengah pelayanan yang sedang dilakoni oleh Timotius. Nah, teman-teman sekalian di sini akhirnya bisa menjadi jelas bahwa dalam pelayanan yang Timotius temui itu ternyata bukan semuanya itu mudah. Ya. Sebagaimana dikatakan kalau kita lihat keadaan jemaat di Efesus itu, di mana Paulus melayani sedang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke-7, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 8, pasal 6 ayat 3 sampai 5, ya, dan juga ayat 20 sampai 21. Ya, di situ kelihatan bahwa ternyata jemaat Efesus sedang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Ya, oleh karena itu penting bagi Rasul Paulus untuk mengingatkan Timotius untuk menjadi teladan yang berintegritas. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena ini menjadi sebuah senjata yang paling ia butuhkan dengan membangun hidup dan waktu yang erat dengan Tuhan. Membangun relasi yang intim dengan Tuhan agar ia mampu menghadapi jemaat di Efesus. Ya, dengan demikian, maka Timotius bisa mampu ya untuk terus tekun, teliti, cekatan dalam mempergunakan karunia yang telah ada padanya. Nah, teman-teman, memang yang namanya menjadi teladan itu tidak bisa hanya di dalam perkataan semata. Sebab banyak orang mudah untuk berkata-kata. Kalau kita nonton sepak bola gitu ya, atau nonton pertunjukan apa, seringkali ada komentator gitu ya. Nah, komentator ini biasanya mah gampang sekali untuk bicara seperti itu karena dia tidak melakoni di lapangan gitu ya. Banyak orang seperti komentator ya yang tidak mampu mengimplikasikan kata-kata tersebut di dalam hidupnya. Oleh sebab itu menjadi teladan harus dengan integritas. Jadi kita tidak hanya asal bicara, tapi kita juga mampu melakukan apa yang kita katakan dengan kesungguhan. Ya. Nah, berikutnya adalah mengapa kita harus menjadi teladan yang berintegritas? Itu pertanyaan berikutnya. Pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa ini dilakukan bukan saja nanti akan menyelamatkan Timotius, melainkan juga semua orang yang mendengar dia. Ini dilakukan karena atas dasar tadi, karena cinta Tuhan. Dan kalau dia cinta Tuhan, maka dia akan membangun relasi dengan Tuhan itu dengan sangat baik. Dan kalau hubungan dia dengan Tuhan akan sangat baik, gitu ya, maka Tuhan akan terus menyertai Timotius dan juga orang-orang yang mendengarkan Timotius. Selain itu, hal ini kita lakukan karena kita punya prinsip hidup. Dan tentu prinsip hidup kita itu adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu Yesus sering berkata, siapa Bapakku dan siapa orang tuaku? Selain daripada mereka yang mendengarkan dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak
Bapa di surga. Ya, oleh sebab itu menjadi penting bagi kita adalah untuk terus melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu dengan menjadi teladan dalam integritas. Nah, berikutnya, lalu dalam hal apa kita harus menjadi teladan yang berintegritas? Ya. Nah, ini kita jabarin lagi. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-12, di sana dikatakan dalam perkataan. Nah, ini sebagai anak muda, kan seringkali kita bercanda-bercanda gitu ya, tanpa memikirkan perasaan teman kita gitu. Padahal teman kita hatinya lagi terluka, entah di dalam keluarga, atau di perkuliahan, atau di kantornya gitu ya, dia mendapatkan luka gitu. Tiba-tiba kita bercanda gitu, karena kita nggak tahu gitu ya. Dan dia tersakiti gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kenapa penting sekali Paulus mengatakan engkau harus menjadi teladan dalam perkataan. Karena melalui perkataan, kita bisa membangun orang lain. Melalui perkataan, kita bisa membuat orang yang tadinya jatuh, bisa menjadi bangkit kembali. Oleh karena itu, sebagai anak yang muda, diharapkan berkatalah yang sopan. Yang kedua, berkatalah yang membangun iman. Yang ketiga, berkatalah yang memberi semangat dan bukan berkata yang menghancurkan orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sana dikatakan menjadi teladan dan integritas dalam tingkah laku. Nah, dalam tingkah laku juga penting nih. Nah, kita kadang kan sebagai anak-anak muda ini seringkali cuek gitu ya. Cuek banget. Apa-apa maunya kita melakukannya dengan sendiri. Padahal sebenarnya itu bisa melibatkan orang-orang yang ada di rumah, termasuk orang tua kita. Tapi karena kita menganggap bahwa kita itu udah bisa dan menganggap bahwa diri kita itu sudah mandiri, maka akhirnya kita melupakan ya orang-orang yang mengasihi kita gitu ya. Oleh karena itu diingatkan kembali oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dalam tingkah laku engkau harus juga mempertunjukkannya. Apa yang dikatakan juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Harus sinkron, harus konsisten. Karena kalau Timotius tidak konsisten, maka nggak ada orang yang akan mendengarkan dia. Ya. Dalam tingkah laku, oleh sebab itu diharapkan anak muda bertingkah lakulah yang sopan, yang sesuai dengan norma, yang sesuai dengan budaya kita di timur. Penuh kelemah lembutan, tidak kasar, ya, dan juga peduli. Ya, artinya tidak cuek bebek gitu ya, tapi kita mau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikutnya, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius adalah dalam kasih. Nah, berbicara tentang kasih ini tentu bukan kasih yang berpura-pura. Jangan mengasihi ada apanya. Ya. Tetapi mengasihilah apa adanya. Jangan dibalik. Jangan mengasihi ada apanya, tetapi mengasihilah apa adanya. Ya. Kalau kita mengasihi orang apa adanya, maka kita mengasihi orang tersebut dengan kasih Kristus. Tentunya kasih Kristus yang apa? Yang agape, yang tulus, yang tidak mengharapkan imbalan, yang tidak mengharapkan balasan. Kasihnya itu murni. Dan kita mengasihi semua orang, dan bukan mengasihi orang-orang tertentu saja. Yang berikutnya adalah dalam kesetiaan. Nah, ini penting nih, dalam kesetiaan. Ya. Anak muda seringkali buat singkatan nih. Setia, setiap tikungan ada. Setia, selingkuh tiada akhir. Wah, kan nggak seperti ini gitu ya. Padahal kalau yang namanya setia gitu ya, maka kita harus senantiasa berfokus kepada satu itu. Ya. Dan siapa yang satu itu? Itu adalah Tuhan. Maka kita harus setia kepada Tuhan, gitu ya. Dan juga setia terhadap panggilannya, ya, yang secara khusus bagi Timotius adalah sebagai pengajar di tengah-tengah umat. Dan kita setia pada panggilan kita karena Tuhan menempatkan kita dimanapun saat ini kita berada. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Setialah kepada pasangan kalau saudara sudah punya pasangan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah dalam kesucianmu. Nah, ini juga penting. Artinya apa? Dalam kekudusanmu. Anak muda harus hidup kudus. Mengapa demikian? Karena anak muda itu sedang diperhadapkan dengan apapun yang ada di dunia ini secara terbuka. Kalau dengan situasi dengan apa yang secara terbuka, maka kita bisa melihat bagaimana budaya barat itu mempengaruhi dengan begitu luar biasa. Ya. Padahal sebenarnya kekristenan itu lahir dalam ketimuran,
gitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ya Paulus mengingatkan kepada Timotius agar menjaga kesucian hidupnya. Karena apa? Karena jemaat yang ia tangani selain juga ajaran-ajaran sesat yang merajalela, ada kehidupan-kehidupan di sana yang orang-orang yang belum Kristen itu melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu ini ditekankan oleh Paulus kepada Timotius agar ia tetap bisa menjaga kesucian hidupnya. Oleh karena itu kita sebagai anak muda, mari kita menjaga hidup kita agar tetap kudus, tetap berkenan kepada Allah. Dan itu dalam Roma 12 dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Nah teman-teman, kelima hal inilah yang mungkin rentan di kehidupan anak muda. Dan itu sebabnya mengapa Rasul Paulus sebagai orang yang lebih tua dan berpengalaman menasehati Timotius dengan cinta agar Timotius bisa tetap berada di dalam koridor firman Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius tentunya juga adalah nasihat kepada kalian semua yang masih muda dan kepada saya. Artinya jangan pernah sia-siakan masa muda kalian demi kepuasan diri sendiri, sebab kita hidup karena adanya kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus mendidik para muridnya dengan menjadi teladan yang berintegritas sejati. Dan sekarang pun ia masih terus mendidik kita lewat setiap hal yang kita lalui di dalam hidup, termasuk di dalam pandemi yang masih berlangsung saat ini. Di dalam situasi yang genting, menjadi teladan yang berintegritas adalah sebuah tantangan bagi kita semua, termasuk kalian sebagai anak muda. Sebab biasanya manusia itu dalam keadaan yang genting dapat berubah rupa. Tapi justru inilah menjadi kesempatan bagi kalian semua, bahwa kalian sebagai anak muda dapat membuktikan bahwa kalian juga mampu menjadi teladan dalam berintegritas. Tuhan Yesus pun di dalam keadaan yang mengancam hidupnya, ia tidak pernah kehilangan keteguhan hatinya dalam menjadi teladan bagi setiap orang yang ia jumpai. Ia tetap setia kepada Allah, dan ia tetap menjadi pribadi yang berintegritas dalam mengasihi manusia. Yesuslah yang akan tetap dan selama-lamanya menjadi sosok teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Arahkanlah hati kita kepada Yesus senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Rekan pemuda dan remaja, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh saja kami dengar. Ajarlah kami untuk tetap setia dalam menjadi teladan yang berintegritas dalam kehidupan kami, hari lepas hari, dalam perkataan dan perbuatan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo yang pada saat ini terus berupaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Ajarlah kami sebagai masyarakat juga boleh turut ambil bagian dalam upaya ini dengan mematuhi protokol yang senantiasa diterapkan dimanapun. Kami juga berdoa agar mereka semua yang terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan COVID-19 ini boleh Tuhan sertai dan lindungi dari segala penyakit. Kami juga berdoa Tuhan, bagi gerejamu khususnya GKI Perumahan Citra 1, Tuhan berkati setiap kegiatan yang dilakukan secara online agar terus menjadikan berkat
dalam kehidupan orang banyak, khususnya umat di GKI Perumahan Citra 1. Kami juga berdoa untuk pemuda dan remaja kami dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati supaya apa yang mereka rindukan kiranya boleh Tuhan sertai dan boleh Tuhan wujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Pergumulan-pergumulan mereka yang mereka rasakan, entah itu di dalam pekerjaan ataupun di dalam perkuliahan, Tuhan berikan mereka motivasi, Tuhan berikan mereka kekuatan agar mereka boleh terus menjalani apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi teladan bagi kehidupan sesamanya. Tak lupa juga kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan juga dalam pemulihan, Tuhan sertai dan kiranya juga Tuhan mau sembuhkan agar anak-anak-Mu boleh kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga yang terkasih. Tuhan mampukan mereka agar terus dapat berjalan menjalani kehidupan ke depan dan boleh tiba pada fase menerima yang telah terjadi dalam kehidupan mereka, dan kiranya Tuhan lindungi, Tuhan berikan penghiburan, ketabahan, dan kekuatan kepada mereka. Tak lupa juga kami berdoa bagi mereka yang masih berjuang dalam mencari pekerjaan. Tuhan berikan terus daya juang yang tinggi, pantang menyerah, daya kreativitas, agar apapun yang terjadi, mereka tetap mengandalkan Tuhan dan terus berusaha dengan sepenuh hati mereka. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dengan mengingat firman-Nya pada Ibrani ke-13 ayat ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan yang baik, kami tahu dan mengerti ya Tuhan, hanya karena berkat dan anugerah-Mu kami dapat ada sampai pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Biar ya Tuhan persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperbesar jemaat-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelola agar dapat menjadi persembahan yang berguna bagi pengembangan jemaat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu kerjakan. Dunia, jadilah
Teman-teman, jalanilah hidupmu terus menjadi teladan yang berintegritas di dalam Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.